Oke, jadi kali ini kita akan kembali membahas soal-soal latihan penalaran matematika SNBT 2023 yang kita ambil dari soal-soal SAT. Sekarang kita sudah sampai di episode atau part ke-34. Oke, kita mulai untuk nomor 1. Jadi pertanyaannya adalah manakah di antara ekspresi matematis di bawah ini yang ekivalen dengan ekspresi matematis X pangkat min 2 kali Y pangkat setengah per X pangkat sepertiga dikali Y pangkat min 1 dengan X lebih dari 1 dan Y lebih dari 1. Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini kita cukup menggunakan sifat-sifat eksponen kan ya. Sifat eksponen yang pertama mungkin yang kita gunakan adalah apa? A pangkat M dibagi A pangkat N, atau kalau ada bilang eksponen dengan basis yang sama dibagikan, maka dia adalah A pangkat M min N. Sehingga didapat X pangkat min 2 min sepertiga dikalikan Y pangkat setengah min dari min 1. Didapat X pangkat min 7/3 dikali Y pangkat berapa? 3/2. Nah, setelah itu kita gunakan apa? Kalau ada bilangan berpangkat negatif, dia bisa dijadikan pangkat positif tapi atau A pangkat min M sama dengan A pangkat M. Sehingga ini menjadi Y pangkat 3/2 per X pangkat 7/3. Nah, setelah itu apa? Ingat bahwa bilangan dengan pangkat pecahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk akar. Dengan pangkat atau pembilang dari pangkatnya adalah pangkat yang di dalam akar dan pangkat penyebut adalah pangkat dari akarnya. Sehingga dapat apa? Ini Y pangkat 3 dari akar pangkat 2, jadi nggak perlu ditulis. Lalu X akar pangkat 3 dari X pangkat 7. Nah, Y pangkat 3 itu kan sama aja kayak Y kuadrat kali Y. X pangkat 7 itu sama dengan X pangkat 6 kali X. Kenapa kok jadi X pangkat 6? Karena kita cari yang kelipatan 3. Sehingga dia bisa keluar akar, yaitu Y akar Y per X kuadrat akar pangkat 3 dari X. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 2. Fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan x plus 3 kali x plus 1. Grafik f pada bidang x, y adalah parabola. Manakah di antara pilihan interval berikut yang mengandung absis atau titik x dari vertex atau titik puncak dari grafiknya? Oke, buat yang belum tahu atau kurang familiar, bentuk parabola itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada yang menghadap ke bawah, ada juga yang menghadap ke menghadap ke atas, ada juga yang menghadap ke bawah. Nah, kalau kita hubungan ke bidang X, Y ada 3 jenis. Yang pertama adalah dia yang punya 2 titik potong pada sumbu X. Ada juga yang punya tepat 1 titik potong pada sumbu X. Ada juga yang tidak punya. Begitu pula untuk yang ini. Nah, pembuat 0 atau titik potong sumbu X, titik potong sumbu X, itu adalah nilai X jika atau ketika Y-nya sama dengan 0. Sehingga untuk parabola ini kita dapat cari 0 sama dengan X plus 3 kali X plus 1. Atau dapat apa? X sama dengan min 3 dan X sama dengan min 1. Nah, berarti jika kita buat sketsanya, misal ini adalah min 3 dan di sini min 1, berarti parabolanya kurang lebih dia akan seperti ini. Sehingga nanti titik puncaknya dia kan di sini. Oh iya, vertex atau titik puncak adalah ini ya. Kalau dia menghadap ke atas dia titik minimum, kalau menghadap ke bawah dia titik maksimum. Nah, di sini berarti
titik puncaknya dia akan berada di antara -1 sama -3 kan ya. Nah, dari interval berikut yang mengandung interval ini -3 sampai dengan -1 itu adalah cuma yang B aja kan ya. Ini kan nggak termasuk, ini kan berarti di sebelah sini. Kalau ini malah di sebelah sini, kalau ini malah lebih jauh lagi. Jadi yang interval yang mengandung titik puncaknya adalah yang B-3 sampai dengan 1. Selanjutnya nomor 3. Seorang pelanggan membeli jaket seharga $53, termasuk pajak 6%. Berapakah harga awal jaket sebelum dikenakan pajak? Nah, ini bisa kita cari, ingat. Berarti harga akhirnya atau A adalah apa? Harga awal dikenakan pajak sebesar 6% kan ya. Kalau kita faktorkan harga awalnya didapat 1 tambah 6% kalau kita jadiin desimal, dia adalah 0,06 kan ya. Berarti ini A. Nah, kita tahu harganya dia adalah 53. Harga setelah kena pajak, berarti ini A0 dikalikan dengan 1,06 gini ya. Nah, sehingga harga asli jaketnya adalah A0 sama dengan 53 dibagi 1,06 kan ya. Atau harga asli jaketnya adalah 53 dibagi 1,06, dia adalah $50. Jadi harga awal jaket sebelum dikenakan pajak adalah B, $50. Selanjutnya nomor 4. Manakah di antara ekspresi matematis berikut yang ekivalen dengan ekspresi x kuadrat min 2x min 5 per x min 3? Oke, sebelum ke sana kita akan coba dekati dengan konsep pembagian bilangan secara umum. Misal saya punya 25 dibagi dengan 5. Dia kan habis, berarti berapa? 5 ya. Nah, kalau misalnya saya punya 25 dibagi 3, kan dia nggak habis, tapi 25 dapat kita nyatakan sebagai 21 plus 4 gini kan. Nah, 21 per 3 ini kan habis atau 7 kan ya. Nah, yang nggak habis kan kita 28 harusnya ini ya. Maaf, ini maaf, bentar. Bukan 28. Wait. Nah, 25 dibagi 3, yang paling mendekati yang bisa habis dibagi 3 adalah 24 kan ya. Nah, gini. 24 dibagi 3 adalah 8. Nah, 1 dan 3-nya kita biarkan jadi pecahan. Atau apa? 1 ini adalah sisa pembagiannya. Nah, cara ini itu juga bisa kita terapkan dalam ini, pembagian bilangan atau pembagian fungsi seperti ini. Kita gunakan konsep Porokapit, x kuadrat min 2x min 5, ini x min 3. Pertama, x min, atau kita kalikan x. Nah, x kali x kuadrat min 3 kali x min 3x. Kita kurangkan, didapat apa? X min 5. Nah, x min 3, x min 5 kita kalikan 1 gini kan. Jadi x plus 3. Nah, ada sisa min 2 kan udah nggak bisa lagi kan. Maka ini adalah sisanya. Sehingga kita bisa nyatakan bentuk ini menjadi x kuadrat min 2x min 5 per x min 3 itu sama kayak tadi. Hasilnya ini x plus 1 ditambah dengan sisanya kan ya, yaitu apa? Min 2 per pembaginya adalah x min 3. Nah, min sama plus biar jadi lebih sederhana, kita tuliskan langsung aja x plus 1 min 2 per x min 3. Atau jawabannya adalah yang D. Nomor 5. Pada gambar di atas, MQ dan NR berpotongan pada titik P dengan NP sama dengan
QP. Berarti kita tandai saja dengan garis satu seperti ini. Lalu MP sama dengan PR. Kita tandai dengan seperti ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah segitiga. MPR itu dia segitiga sama kaki. Akibatnya apa? Sudut M akan sama dengan sudut R kan ya. Berarti sekarang pertanyaan adalah berapa sudut QMR. Berarti kan yang dicari ini kan sudut M. Nah, dapat kita cari dengan pertama kita cari ini dulu, sudut P. Kita tahu bahwa sudut QPR ditambah sudut MPR dia kan 180 derajat karena dia sudut berpelurus kan ya. Sudut QPR adalah 60 derajat, berarti sudut MPR atau sudut P dapat kita carikan ya. Besarnya adalah sama dengan 120 derajat. Nah, sekarang kita ingat jumlah sudut pada segitiga itu kan 180. Berarti sudut M ditambah sudut P tambah sudut R sama dengan 180 derajat. Karena sudut M sama dengan sudut R, maka ini kita ganti 120 derajat, ini kita gantikan sudut M. Didapat 2 kali sudut M sama dengan 18 kurangi 12, 60 derajat. Atau sudut M dia adalah 30 derajat atau yang A. Persamaan di atas Y sama dengan 19,99 ditambah 1,5X memodelkan biaya total Y dalam dolar yang dikenakan perusahaan kepada konsumen untuk menyewa truk selama sehari dengan jarak sejauh X mile. Biaya total tersebut terdiri dari biaya tetap dan biaya tambahan jarak berkendara per mile. Ketika persamaan itu dinyatakan dalam bentuk grafik pada bidang XY, apa yang direpresentasikan oleh titik potong sumbu Y pada grafik persamaan? Ingat, titik potong sumbu Y itu adalah apa? Kan seperti ini, tipot SBY. Dia kan kurang lebih kayak gini kalau di grafik. Ini sumbu Y. Nah, ini nih. Atau titik potong sumbu Y itu adalah nilai Y ketika X-nya sama dengan 0. Ini kan 0 kan ya? Ini sumbu X. Nah, berarti kita bisa cari nilai Y ketika X sama dengan 0 dengan cara substitusi ke persamaannya aja kan ya. Atau Y ketika X0 adalah 19,99 ditambah 1,5 X. Dimana X-nya tadi adalah 0 kan ya. Lalu dapat apa? 19,99. Nah, kita ingat lagi bahwa apa? X itu menyatakan apa? Jarak kan ya. Berarti ketika X-nya 0, berarti kan truk belum dikemudikan kan ya. Atau jaraknya 0. Berarti apa? Kita baca lagi. Biaya totalnya terdiri dari apa? Biaya tetap yang di awal serta biaya tambahan jarak berkendara per mile. Berarti ini kan belum, biaya tambahannya kan belum ada. Berarti 1,99 ini adalah apa? Biaya tetap kan ya. Jadi meskipun belum berkendara, dia udah kena biaya. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah yang A. Biaya tetap sebesar $19,99. Selanjutnya nomor 7, pada tahun 1854 selama demam emas California, setiap ounce emas memiliki harga $20 dan emas terbesar yang diketahui di California memiliki harga 62.400 atau $62.400 pada tahun itu.
Berapakah massa emas terbesar tersebut dalam satuan pound? Nah, tinggal kita cari aja kan ya. Tadi harganya adalah 1 ounce sama dengan $20. Nah, $20 biar jadi 62.400 perlu kita kalikan berapa? Tinggal kita bagikan aja ya. Dibagi ini, dibagi 2 adalah 312 ya. Atau kita kalikan 3120. Ini juga 3120 didapat 62.400 adalah 3120 ounce. Nah, tapi yang diminta adalah berat dalam pound kan ya. Dinyatakan apa? 16 ounce sama dengan 1 pound. Nah, 16 agar jadi 3120 itu harus dikali berapa? Kita cari lagi. 3120 16. Berarti 1 ini 15 berapa ya? 16 dikali 10 itu 160 dikali 9 mungkin. 16 dikali 9 160 kurangi 10 50 144 ya. 12 kurangi 4 8. Nah, 80. 16 ini 5. Berarti kita kalikan dia dengan 195. Berarti ini juga sama, kita kalikan 195. Didapat bahwa 3120 ounce sama dengan 195 pound. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 8. Nilai dalam sebuah permainan trivia dihitung dengan 2 kali banyak jawaban benar dikurangi banyak jawaban salah. Jika seseorang menjawab 40 pertanyaan dan diperoleh nilai 50, berapakah pertanyaan yang dijawab dengan benar? Oke, di sini berarti kita buat permisalan dulu ya. Misal X itu adalah banyak jawaban benar. Lalu Y adalah banyak jawaban salah. Maka skor atau S adalah 2 kali X min Y kan ya. Nah, kalau ada 40 pertanyaan berarti kan apa? X plus Y total pertanyaannya adalah 40. Atau Y adalah 40 min X kan ya. Bisa kita substitusikan di sini. Atau 2X min 40 min X gini kan ya. Atau 2X min 40 ini min X. Atau 3X min 40. Nah, di sini dia memiliki nilai berapa? 50. Maka ini jadi 90. 3X. Nah, berarti X-nya adalah 30. Jadi, pertanyaan dijawab dengan benar adalah sebanyak 30 atau yang C. Selanjutnya nomor 9. 20 kontestan yang sama setiap harinya selama 3 hari menjawab 5 pertanyaan untuk memenangkan hadiah. Setiap kontestan mendapat 1 poin untuk jawaban yang benar. Jumlah kontestan yang menerima skor tertentu setiap harinya ditunjukkan pada tabel ini. Berarti, jadi misalnya pada hari pertama ada 2 orang yang memperoleh nilai 5 dari 5. Berarti benar semua. Ada 3 orang yang benar 4 orang benar 3, 6 yang benar 2, 2 yang benar 1, dan ada 3 orang yang salah semua. Sekarang pertanyaannya adalah berapa nilai rata-rata kontestan pada hari pertama. Nah, berarti kalau nilai rata-rata kan apa? Ingat, fungsi rata-rata adalah X bar adalah apa? X1 tambah X2 dan seterusnya sampai Xn dibagi dengan
banyak datanya kan ya. Nah, kita tahu berapa datanya? 20. Nah, sekarang nilainya. Itu kejauhan. Nah, gini, lebih dekat. Nilainya adalah ada 2 orang punya nilai 5 berarti 10 atau 2 kali 5. 3 orang nilai 4 berarti 12. 4 orang nilai 3, 12 juga. 6 orang nilai 2, 12 juga. 2 orang bernilai 1, 2. 3 orang bernilai 0 atau 0. Berarti ini 10 tambah 2, 12 atau ada 12 kali 4. 48 per 20. Tahu dapat berapa? 2,4 kan ya. Jadi rata-rata nilai kontestan pada hari pertama adalah 2,4. Nomor terakhir, nomor 10. Tidak ada kontestan yang memperoleh nilai yang sama pada 2 hari berbeda. Jika dipilih kontestan yang mendapat nilai 5 pada salah satu hari kontes tersebut secara acak, berapakah probabilitas kontestan itu terpilih? Kontestan yang terpilih mendapatkan nilai 5 pada hari kedua atau hari ketiga. Berarti tinggal kita cari apa? NA-nya atau banyak kita yang kita mau dan NS-nya kan ya. Kita lihat NS-nya dipilih kontestan yang mendapat nilai 5 pada salah satu hari secara acak. Pada hari pertama ada 2 orang, hari kedua 2 orang, hari ketiga 3 orang. Berarti NS-nya adalah 7 kan ya. Nah, ini kita langsung dapat jumlahkan ini kenapa? Karena ingat tidak ada kontestan yang peroleh nilai sama. Berarti misal ada si A, si B sampai si apa pada nomor yang ke-20 itu. Orang yang dapat nilai 5 pada hari pertama beda dengan orang pada hari kedua dan begitu juga seterusnya. Jadi total yang dapat nilai 5 yang pernah dapat nilai 5 itu ada 7 orang. Nah, yang diminta apa? Yang diminta adalah yang terpilih nanti mendapat nilai 5 pada hari kedua atau hari ketiga. Berarti ini atau ini kan ya. Tinggal dijumlahkan. 2 tambah 3 adalah 5. Jadi peluang kejadian itu adalah 5/7 atau yang C.